Pimpinan, apa namanya? saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan? Silakan Pak, tapi maksud saya itu Saya kalau mengerti, disentuh. saya akan masuk ke situ Pak Deddy. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu dia seolah-olah menjadi katakanlah tulang punggung pembangunan kita, Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita, Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM, Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita Pak di situ Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas Pak, remote areas, saya sepakat Starlink Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik. Tapi lama-lama akan ke sana Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur Pak. Kita Apple to Apple bersaing dengan Elon Musk. Enggak Pak. Kita ini negara, BUMN punya persoalan sendiri. Punya tanggung jawab sendiri. Ini menurut saya masalah yang serius Pak. Kalau begitulah cara pandang menteri senior kita Pak. Di mana kedaulatan kita? Di mana dignity kita sebagai bangsa? Ini kan ngawur kalau menurut saya. Lalu saya melihat target investasi Pak. Ini saya bangga sama Pak Bahlil karena investasi di luar Jawa meningkat terus. Ya, komitmen terhadap luar Jawa itu bagus. 48,3 tahun 2020 sekarang 51,7. But ada tapinya Pak. Bagi saya itu berarti hampir semua investor ini hanya mengejar sumber daya alam kita. Benar enggak? Bahwa mayoritas daripada investasi ini hanya untuk menguruk kekayaan alam kita. Itu kenapa mereka lari. Dan sejauh mana implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, kasih kami angka Pak. Bagaimana peningkatan misalnya ketimpangan di daerah itu memang terjawab dengan investasi di luar Jawa itu Pak. Atau yang justru masif adalah kerusakan lingkungan dan konflik-konflik agraria. Konflik-konflik akses terhadap tanah.
Supaya kebanggaan kita sempurna nih Pak sama Kementerian Investasi. Bahwa sudah mulai bergeser dari Jawa ke luar Jawa. Tapi kita mau yang di luar Jawa itu tidak menyisakan penderitaan juga gitu. Apakah dengan banyaknya investasi di luar Jawa otomatis buat sejahtera, otomatis membuat economic scale-nya meningkat, pendapatan daerahnya bertambah. Ini kan nggak bisa hanya melihat ini investasi, yang lain urusan yang lain, nggak bisa Pak. Ini kan saya mohon Pak Menteri, katanya saya tahu kan Pak Menteri juga aktivis dan sangat kuat, apalagi berasal dari luar daerah. Kami mau distribusi keadilan itu yang benar-benar Pak, bukan distribusi keadilan di atas kertas. Sumber daya alam itu akan habis pada waktunya. Ketika nikel habis di Halmahera di Maluku sana, apa yang tersisa buat mereka? Apa sih yang tersisa? Kecuali kolam-kolam menganga sebesar itu, yang nggak bisa buat bertani, nggak bisa buat apapun. Environmental cost-nya dihitung nggak? How to recover that big holes everywhere in that islands. Kita hitung nggak? Ini menurut saya mungkin bukan tanggung jawab Bapak, tapi sebagai sebuah rezim saya kira harus mikirin itu Pak. Tanggung jawab sosial kita ke depan. Lalu yang keenam, yang kelima ya, sorry, mohon maaf Pak Menteri, kita lama nggak ketemu. Jadi aku suratnya nih, salah Pak Menteri. Lalu ini investasi kenaikannya itu Pak. Dari berapa ini? 1.650 ke 1.800 sampai 1.300. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN Pak? Ini kenaikan 300 ini bayangannya Kementerian Investasi akan didapat dari mana Pak? Karena saya melihat, jujur aja yang saya dengar, bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor 1 dari pemerintahan mendatang. So, seperti janji Presiden sebelumnya bahwa IKN ini majoritinya akan datang dari investor asing, kan harus dikebut Pak. Otherwise, APBN lagi. Atau utang baru. Nah ini kan perlu kami dengar juga Pak. Apakah target investasi IKN masuk dalam rencana kerja pemerintah 2025 ini yang menargetkan 1.800 sampai 1.900 triliun untuk investasi. Apakah investasi IKN itu masuk ke dalam itu? Terkait dengan Starlink dulu, Starlink. Elon Musk. Saya boleh jujur ya di ruangan ini. Saya tidak menghandle langsung ini Starlink. Saya juga tidak pernah, tim saya juga tidak pernah, tim pernah, kalian pernah? Enggak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink. Oke, saya jujur ini. Starlink ini investasinya menurut data OSS, Pak Dedi, supaya jangan ada dosa antara kita. Starlink itu investasinya 30 miliar. 30 miliar rupiah nih. Ini menurut data OSS ya. Ini menurut data OSS ya. Tenaga kerjanya 3 orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya nggak bisa memberikan penjelasan tambahan. Karena saya takut memberikan penjelasan tambahan yang pada akhirnya kemudian melahirkan multi interpretasi. Tetapi karena ini adalah investasi juga merupakan bagian tanggung jawab kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mulia pada hari ini. Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya, Pak Dedi lebih tahu daripada saya. Saya juga
Karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Deddy jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu kan nggak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya, apakah Kementerian Informasi atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Nggak ada Jadi koordinasi, Pak. justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat. Saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama, gitu kan. Terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran NIB-nya saja, NIB, terus kemudian izin apa lagi? Izin dasar aja, dan itu keluar tanpa harus ketemu dengan tim pun lewat OSS udah bisa. Selama sudah ada notifikasi dari Kementerian Teknis itu sudah jalan. Jadi kajiannya itu mungkin lewat Kementerian Teknis. Mungkin, sekali lagi saya katakan mungkin, karena oleh tim saya menyampaikan juga tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi mungkin Kementerian Teknis, mungkin Pak Deddy ya. Ya pokoknya domainnya Pak Menteri nggak tahu lah. Gitu. Ya domain saya nggak tahu lah. Jadi saya jangan memberikan keterangan hal yang saya tidak tahu. Tapi perasaan, suasana kebatinan saya sangat memahami. Karena betul kita juga melakukan investasi, tapi national interest itu juga saya pikir adalah bagian terpenting untuk kita bisa melakukan kolaborasi selama tidak menabrak aturan. Tapi harus ada sharing juga, itu bagus. Itu satu ya, menyangkut Starlink.